Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dania dan rekan-rekan mata kuliah Sistem Operasi Waktu Nyata kelas B. Kami dari kelompok 8 tugas akhir mata kuliah Sistem Operasi Waktu Nyata kelas B akan mempresentasikan hasil prototipe sederhana yang sudah kami buat, yaitu sistem portal otomatis menggunakan FreeRTOS. Untuk anggota kelompok 8 sendiri ada Ahmad Fajar dan saya sendiri, Almar Bintang Kusumahano. Untuk yang pertama, itu ada gambaran umum sistem. Sistem yang kami buat terinspirasi dari portal otomatis yang ada di perumahan, di mana portal tersebut dapat membuka dan menutup secara otomatis ketika ada kendaraan yang mendekat. Tetapi pada proyek ini, kami membuat versi prototipe yang lebih sederhana dengan memanfaatkan sensor ultrasonic, servo, LCD, buzzer, dan juga push button. Nah, di sini juga kami menerapkan konsep multitasking menggunakan FreeRTOS. Tujuan dari proyek ini sendiri adalah untuk menerapkan bagaimana konsep sistem operasi waktu nyata dapat diterapkan pada perangkat tertanam untuk mengelola beberapa proses secara bersamaan. Selanjutnya, ini adalah diagram rangkaian dari sistem portal kami yang terdiri dari Arduino Mega, tapi di sini kita menggambarnya menggunakan Arduino Uno karena di Tinkercad tidak ada Arduino Mega. Di sini Arduino Mega sebagai pusat kendali, kemudian sensor ultrasonic HCSR04 untuk membaca jarak kendaraan, kemudian ada servo sebagai aktuator pembuka dan penutup portal, kemudian LCD untuk menampilkan informasi jarak dan status portal secara real time. Setelah itu terdapat juga buzzer dan LED sebagai indikator tambahan serta push button sebagai tombol reset manual apabila portal perlu dikembalikan ke posisi awal. Seluruh komponen ini dihubungkan melalui breadboard menggunakan kabel jumper sesuai dengan konfigurasi pin yang sudah kami tentukan. Nah, untuk mekanisme kerjanya, ketika sebuah kendaraan atau mobil mendekati portal, sensor ultrasonik pada portal akan membaca jarak kendaraan terhadap portal. Data jarak ini kemudian diproses oleh task control di dalam FreeRTOS jika jarak yang terbaca berada di bawah ambang batas. Dalam sistem ini, kita menggunakan contoh 10 cm, maka ketika maka portal akan otomatis terbuka dengan menggunakan motor servo. Ketika kondisi portal terbuka, indikator LED dan buzzer juga aktif sebagai tanda bahwa kendaraan berada di dekat portal. Setelah kendaraan menjauh, sistem tidak langsung menutup, tetapi ada proses hitung mundur selama 5 detik untuk memastikan kendaraan benar-benar sudah melewati portal. Setelah 5 detik, nantinya sistem akan kembali memeriksa jaraknya. Jika jarak sudah lebih dari 10 cm, maka portal akan tertutup kembali. Tapi jika belum lebih dari 10 cm, maka portal akan masih terbuka hingga seluruh area di dekat portal dinyatakan aman. Selanjutnya untuk implementasi FreeRTOS, di sini kita menerapkan 3 fitur. Yang pertama multitasking, yang mana untuk multitasking sendiri bisa menjalankan beberapa proses sekaligus tanpa saling mengganggu. Di proyek ini sendiri, pembacaan sensor, logika kontrol portal, dan juga tampilan LCD dipisahkan ke dalam 3 tas berbeda dan setiap fungsinya bisa berjalan secara paralel. Untuk berikutnya adalah fitur mutex untuk mengamankan variabel jarak yang dipakai oleh beberapa tas secara bersamaan. Kalau tidak menggunakan mutex, nantinya akan terjadi konflik ketika data dibaca dalam waktu yang sama. Dengan kita menggunakan mutex, nantinya data jarak yang dipakai akan selalu konsisten. Untuk yang terakhir ada priority task, yaitu eh, setiap tas tidak memiliki tingkat prioritas yang sama, jadi kita menggunakan prioritas untuk eh, menentukan task control kami berikan prioritas yang paling tinggi.
Kenapa? Karena task control eh, berperan sebagai yang memberikan keputusan untuk membuka atau menutup portal. Sementara itu, untuk yang task sensor dan LCD menggunakan prioritas yang lebih rendah dibandingkan yang task control, supaya sistem tetap teratur dan tidak berebut saat eksekusi. Selanjutnya, untuk implementasi program, untuk bagian yang pertama ini, kami memasukkan beberapa library yang kami pakai untuk menjalankan sistem. Kemudian juga kami definisikan pin-pin yang digunakan mulai dari sensor ultrasonik, buzzer, LED, tombol, hingga motor servo. Selanjutnya untuk bagian yang kedua, ini adalah untuk state machine dan deklarasi dari tasnya. Sistem kami punya 3 state utama, yaitu state close, state open, dan state wait close. State machine ini juga memiliki variabel yang dihandle oleh Mutex supaya aman ketika diakses oleh beberapa tas sekaligus. Selanjutnya untuk bagian ketiga ada setup system. Di sini kami menginisialisasikan semua perangkat keras seperti LED, buzzer, servo, LCD, dan juga tombol, yang mana untuk servo sendiri ditempatkan pada posisi awal yaitu tertutup. Kemudian eh, 3 tas Friatel S juga dibuat untuk prioritas yang berbeda, di mana untuk tas kontrol memiliki prioritas yang paling tinggi dibandingkan tas jarak dan juga tas LCD. Bagian yang keempat ini adalah untuk tas yang mengukur jarak. Tas ini akan terus-menerus mengirim sinyal trigger, kemudian membaca echo, lalu menghitung jarak kendaraan. Hasil pembacaan jarak nantinya disimpan dalam variabel dengan perlindungan dari mutex supaya tidak terjadi konflik data antara tas. Selanjutnya untuk bagian yang kelima, ini adalah untuk mengontrol portal. Di awal loop ini sendiri, tas akan membaca tombol reset dan juga jarak kendaraan jika sistem berada di state yang tertutup dan mendeteksi jarak kurang dari 10 cm, maka portal akan terbuka. Buzzer dan juga LED akan menyala sebagai tanda bahwa kendaraan berada sangat dekat. Untuk bagian yang keenam, di sini ada task control portal. Ketika portal sudah terbuka, sistem akan terus memantau jarak kendaraan. Jika tombol reset ditekan, portal akan kembali menutup. Selanjutnya, jika kendaraan menjauh, sistem akan masuk ke state dan menunggu selama 5 detik. Jika selama periode 5 detik itu kendaraan tetap menjauh, portal akan menutup secara otomatis. Jika kendaraan kembali mendekat dalam waktu 5 detik itu tadi, maka portal akan terbuka. Selanjutnya, untuk potongan kode yang terakhir, ini adalah tas untuk LCD display yang menampilkan informasi kondisi sistem. Untuk baris pertama ini sendiri, LCD menampilkan jarak kendaraan, dan untuk baris yang kedua menampilkan untuk status portalnya. Di sini kami menggunakan 3 parameter, yaitu aman, warning, dekat, dan yang terakhir adalah menutup dalam 5 detik. Tas ini berjalan selama 250 detik sehingga tampilannya selalu diperbarui tanpa mengganggu tas lainnya. Selanjutnya adalah implementasi untuk hardware-nya akan dijelaskan oleh teman saya Fajar. Oke, ini kami dari kelompok 8. Kita bikin sistem portal otomatis buat sebuah perumahan. Di sini ada beberapa sensor, diantaranya ultrasonic, servo, buzzer,
push button, dan ada LCD I2C. Di sini kita pakai Arduino Mega. Terus di sini juga ada LED warna merah. Nah, sistem kita itu akan mendeteksi sebuah kendaraan yang masuk mendekati perumahan. Ini kita setting di 10 cm. Nah, jika ada suatu kendaraan yang jaraknya 10 cm dari ini, maka akan nyala, lampu nyala, buzzer bunyi, dan LCD-nya menunjukkan jaraknya dan ada warning dekat. Kemudian servonya otomatis terbuka. Nah, setelah 5 detik maka servonya akan menutup kembali. Kemudian ketika saat servonya terbuka, kita bisa ngeklik push button, maka sebelum 5 detik juga akan tertutup seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan running, nah itu di situ ada menutup dalam 5 detik, kemudian ini akan menutup dalam 5 detik. Begitu percobaannya. Ini percobaan kedua, kita klik bisa. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak klik push button, maka setelah 5 detik baru menutup. Oke, udah sistem selesai.